depan kelas. Betul apa benar? Betul apa benar? Sekarang ketika contohnya Ustaz Soleh mengajar di depan, adik-adik melihat atau adik-adik menutup mata? Melihat. Oke, nanti tetap harus ada yang dilihat. Oke, ketika kita melihat, yang harus kita lakukan adalah lihat apakah yang di depan kita bisa menjadi panutan atau contoh kita di kemudian hari. Oke, ketika hari ini di Aurora melihat Ustaz Medi seperti inilah nanti saya ke depannya, ya, seperti itu. Oke, harus ada orang yang dilihat. Kemudian dari awal, oh nanti ketika saya lulus dari pesantren Hidayatullah, saya ingin menjadi seperti Ustaz Soleh. Oke, siapa lagi Ustaz yang ada di sini Ustaz Soleh? Ustaz Arif. Oke, kemudian Aura Nasih. Ketika Aura Nasih melihat Ustaz Arif, nanti ketika saya lulus dari Hidayatullah, saya akan menjadi seperti Ustaz Arif. Jadi harus ada satu contoh yang adik-adik lihat di sini yang bisa adik-adik jadikan pacuan untuk aku akan seperti dia nantinya. Tapi ambil sisi baiknya, jangan ambil sisi buruknya. Oke ya, sepakat dari situ ya. Kemudian mendengar ketika para ustaz sedang menyampaikan sesuatu di depan kelas, siapa di sini yang masih banget hobinya ngobrol? Aku. Siapa yang hobinya ngobrol di sini? Ketika ustaz sedang menyampaikan apapun itu di depan, dengarkan. Bisa jadi ketika yang disampaikan itu akan menjadi sesuatu yang bisa adik-adik lakukan juga di kemudian hari. Oke? Melihat dan mendengarkan. Tapi apakah cukup dengan melihat dan mendengarkan saja? Jadi mulai saat ini apapun yang ditampilkan oleh ustaz-ustaz yang ada di pondok sini, apapun yang disampaikan oleh para ustaz di sini, mulailah untuk mencatatnya. Karena manusia itu, di pikiran manusia itu adalah pusatnya lupa. Iya kan? Hari ini, jangankan hari ini, menit pertama ingat, menit ketiga banyak yang lupa. Kakak itu tidak mau. Iya kan? Jadi mulailah menulis, tulislah apa yang kamu kerjakan apa yang kamu kerjakan. Oke? Jadi ketika Ustaz Soleh di depan menyampaikan, memperlihatkan seperti ini penampilan Ustaz Soleh. Kemudian beliau menyampaikan sesuatu yang tentunya akan bermanfaat pada adik-adik di sini. Oke? Nah setelah itu adik-adik catat apa yang disampaikan Ustaz Soleh. Karena bisa jadi suatu saat nanti ketika adik-adik sudah lulus, kan saya yakin tentunya semua menjadi cita-cita. Iya kan? Bukan ustazah kan? Ustazah. Siapa yang ustazah? Ketika adik-adik menyampaikan apapun nanti di luar sana, tetap kalian menjadi sebuah catatan. Oh ini seperti ini dulu, Ustaz Soleh pernah menyampaikan ini, saya pernah mencatatnya. Jadi itulah gunanya kita menulis. Oke, nanti saya tanyakan dari Ustaz Soleh bertanya-tanya. Ya, tulislah apa yang adik-adik kerjakan apa yang adik-adik tulis. Ya, itu sangat luar biasa sekali manfaatnya. Karena saya pun sudah melakukan hal yang sama. Kemudian ada berapa tadi? 4. 5. Jadi 3 tadi. Berarti 4 baca. Setelah menulis, jangan bukunya dimasukkan ke museum. Oke? Jangan dibakar. Simpannya baca, kelompok itu harus dibaca. Kalau bisa mulai hari ini datang ke Ustaz Soleh, saya ingin menulis. Nanti ketika tulisan saya sudah mencapai 5 buku, boleh Ustaz terbitkan, sampaikan itu Ustaz Soleh. Jadi adik-adik punya referensi. Ketika nanti lulus, bukan hanya gelar yang dibawa, bukan hanya ilmu yang dibawa, tapi adik-adik akan mempunyai sebuah referensi dalam bentuk buku yang akan adik-adik sebarluaskan, baik di lingkungan rumah maupun di masyarakat. Oke ya? Tapi jangan keluar nanti ketika sudah mencatat, adik-adik tidak membaca, lupa. Oke? Karena ketika kita membaca tulisan sendiri itu akan lebih asik daripada kita membaca tulisan orang lain. Walaupun suatu waktu kita tetap harus mengambil referensi dari orang lain. Oke ya? Kita ngomong nih. Setelah membaca tadi apa? Mengerti.
Jangan sampai tulisan adik-adik tidak bisa dibaca dan tidak bisa dimengerti. Ya kan ilhamnya? Ya kan? Sekarang saya tanya, tulisannya masih kayak cakap ayam, cakap bebek, cakap semut? Yang mana? Yang mana? Cakap yang mana? Cakap semut. Ya, mulai sekarang perbaiki cara tulisannya. Buat sekreatif mungkin, seunik mungkin. Jadi jangan Ustaz Soleh mengatakan begini, tulisannya full gitu. Jadi buatlah warna-warni di dalam tulisan. Warna-warni itu bukan hanya milik yang ustazah-ustazah perempuan, tidak. Bahwa laki-laki pun bisa memiliki sebuah catatan yang kreatif. Siapa di sini yang mau digambarkan? Ali. Mana Ali? Mereka tunjuknya nanti dari Pak Ali di paling belakang gitu. Nanti Ali arahkan teman-temannya gimana caranya membuat sebuah catatan yang unik, yang kreatif, yang tentunya tidak membosankan. Oke ya? Berarti setuju nih nanti dalam selama bulan Ramadan nih, dalam satu bulan, satu hari satu lembar. Jadi sama seperti teman-teman di luar sana, one day one juice. Ketika sedang tulislah satu halaman atau satu lembar. Minimal satu halaman, maksimal satu lembar. Terserah mau tulis apa pun itu. Hari ini saya sibuk kesiangan kah? Hari ini saya ngobrol dengan Ustaz Soleh sampai pagi kah? Itu dituliskan. Jadi nanti begitu dalam satu bulan ada 30 lembar. Iya kan? Ada yang waktu senggang mereka ada kan? Ada. Jadi waktu senggang itu jangan hanya dibuat ya tidur, ngayal, ya kan? Jadi kita maksimalkan di bulan Ramadan nanti selain kita beribadah, menulislah dalam niat ibadah juga. Jadi apa yang teman-teman tuliskan di sini itu nanti akan bermanfaat bagi orang lain. Oke? Sahur kesiangan hari pertama, nanti di hari kelima, di lembar kelima, hari ini sahur tidak kesiangan lagi. Kan ada perubahan di situ. Oke? Selanjutnya apa tadi? Memahami. Mengerti dengan memahami sama berbeda. Beda di mananya? Kerjaannya. Ya, artiannya. Coba Mas Wan, memahami itu apa? Memahami itu paham. Dari hati, Bu. Dari hati. Kalau mengerti? Dari pikiran. Ayo, bingung masalahnya. Jadi ketika adik-adik mengerti sesuatu, belum tentu adik-adik akan memahami sesuatu. Sekarang saya tanya, siapa yang sudah mengerti apa itu ustaz? Apa? Ustaz. Ustaz U-S-T-A-D. Z. Ustaz Z. Siapa yang sudah mengerti apa itu ustaz? Makanan ringan kah? Minuman bersoda kah? Ayo. Orangnya apa? Ini malu-malu mau jawab ini. Coba sini. Nanti bisa ngajak bahasa Jawa nanti. Ayo. Tarik tampang dulu kita. Tidak apa-apa. Pingin tidak makan orang. Jangan takut. Orang yang memahami ilmu agama. Oke, baik. Ustaz adalah orang yang memahami ilmu agama. Ayo, Abang Ender. Ya datang nanti kalau cantik perempuan dong. Ayo. Salah nggak diulangi nilainya? Tokoh agama. Mas Yoga. Ustaz adalah saya katanya. Seorang guru yang memahami ilmu agama. Yang memahami. Oke. Berarti pengertian adik-adik di sini adalah Ustaz itu orang yang memahami ilmu agama. Yakin begitu? Apakah seorang ustaz hanya cukup sampai pada memahami ilmu agama, tapi dia tidak menyampaikannya? Tidak. Iya apa tidak? Bisa jadi bukan tulis ya? Tidak, dia bisa jadi as audience, kalau perayaan itu kan? Ayo. Apa yang ustaz? Berarti sampai di situ pengertian adik-adik mengenai ketika kita sudah memahami apa itu ustaz adalah orang yang memahami agama untuk menjadi tokoh agama di masyarakat umum yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemuka agama, membawa jalan kebenaran. Ya kan seperti itu menyampaikan. Sejak kapan ada ustaz ketika ceramah teman?
Ustaz. Tapi yang kayak jemaah perempuannya pada tebak waktu begitu. Pernah melihat Ustaz Saleh begitu? Ceramahnya? Nggak pernah. Berarti Ustaz Saleh menyampaikan dong. Iya kan? Jadi ketika adik-adik jadi Ustaz nanti, sampaikan apa yang adik-adik dapatkan di mana? Pondok sini. Jangan cuma kode-kodean, oke? Yang terakhir tadi merasakan. Tadi ketika adik-adik menyanyikan lagu Rahmatan lil Alamin, kenapa bisa aura ruangan ini berubah? Karena adik-adik membawakannya dengan penuh penghayatan. Sama ketika adik-adik jadi ustaz. Ketika adik-adik tidak menghayati, kita contoh untuk ceramah singkat aja ya. Jamaah sekalian, ketika kita itu melihat ada surga di depan kita, maka ya itulah senanglah rasanya. Tapi ketika kita bertemu dengan neraka, nah, jadi dia ini ngobrol sama siapa, kemudian dia ini menyampaikan apa, tapi ketika adik-adik menggunakan rasa di situ, itu akan sampai apa yang adik-adik sampaikan nanti. Ya, jadi kita nanti jangan galau-galau. Pernah lihat Ustaz Hanan Ataki? Kenapa rata-rata jemaah Ustaz Hanan Ataki adalah ABG labil? Kenapa coba? Kenapa? Ya, karena beliau menyerahkan sesungguhnya penyampaian beliau itu untuk meresap, merasuki pada jiwa anak-anak muda. Belum pernah saya tahu yang namanya Ustaz Hanan Ataki itu ketika berkunjung dari kota ke kota, jamaahnya akan dipenuhi oleh orang-orang selevel kita lah ya, 30 ke atas ya, besar ya. Tapi selalu pada anak usia dari 15, 16, bahkan paling tua itu 21 tahun. Jadi ketika nanti ini Ustaz Yoga, ya, Ustaz Yoga ceramah di bawah Masjid Mujahidin. Ya, ketika yang datang itu adalah teman-temannya, itu harus menyampaikan suatu ilmu itu dengan penuh perasaan. Karena bisa jadi, siapa tahu nanti ketika Ustaz Yoga ceramah di situ, ya kan, ada tetangga yang sudah lama memendam rasa, ya sudah Ustaz Yoga bagaimana kalau saya bikin bahas saja. Padahal Ustaz Yoga hanya menyampaikan ceramah, tapi ketika masuk ke dalam hati, wah itu yang terjadi adalah apa sih nama sekarang? Baper ya, itu akan jamaahnya akan baper. Lebih masuk kan ke dalam, tapi ketika sambil marah-marah menyampaikannya tanpa rasa, tanpa hati, maka semua itu tidak akan sampai. Oke, jadi yang di sini tidak punya perasaan berarti dia adalah pohon. Ayo, pohon apa yang tidak punya hati? Pohon apa? Pisang, karena dia cuma punya jantung. Nah, si kakak mau cari jawaban dulu dari tadi. Pohon pisang itu tidak punya hati, jadi ketika nanti di luar ada yang menyatakan, wah yoga ini kayak pohon pisang ya, jangan mau, karena pohon pisang itu hanya punya jantung. Betul nggak? Betul? Oh, itu tadi 7 langkah ya, 7 langkah hebat yang akan mengantarkan adik-adik menjadi seorang pembelajar yang hebat. Saya tidak berbicara tentang ustaz yang hebat karena adik-adik masih dalam proses belajar. Betul kata Ustaz Medi tadi, nikmati dulu prosesnya, jalani prosesnya, dan syukuri itu prosesnya. Ujian terberat Ustaz bukan pada saat ingin lulus dari pondok pesantren, tapi ketika sudah terjun ke masyarakat, seorang ustaz itu harus tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang tidak benar, mana jalan yang halal, mana jalan yang wah jadi kayak sama saya tadi ya. Ya sekarang kita mau coba tes fokus dulu. Adik-adik di sini bisa fokuskah untuk 7M tadi atau tidak? Bukunya boleh diletakkan di mana ya enaknya ya? Kita karena tadi adik-adik hobi main tepuk, boleh saya tes fokus dengan bermain tepuk sekali saja? Boleh lepaskan dulu alat tulisnya? Oke. Ketika saya naik adik-adik tepuk 1 itu berada di atas. Oke? Oke, coba tepuk 1. Ulang, tepuk 1. Tepuk 2. Belum. Tepuk kedua itu ada di sebelah kiri. Mana kirinya adik-adik? Kiri mana kiri? Oke, ketika tepuk 2. Ayo. Oke, kita mulai 1, 2. Ketika saya katakan tepuk ketiga, tepuk kembali 2 di sini.
Oke, kiri 2, kanan 1. Tepuk 3. Oke, ulang lagi. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, ketika tepuk 4, 2 di kiri, 2 di kanan. Tepuk 4. Sekali lagi, tepuk 4. Oke, ini fokus nih, oke. Tepuk 5, 2 kiri, 2 kanan, 1 di atas. Ulang ya. Tepuk 5. Nah. 2 kiri, 2 kanan, 1 atas. Oke, tepuk 5. Masih ada. Ulang, tepuk 5. Oke, kita ulang dari tepuk 1 ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk. Ini bisa sampai 10 nih ulang. Kita ulang ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. 5 kali tepuk 5. Masih 5 kali tepuk 5. Kenapa lepas mas? Oke, kita ulang sampai bisa nih. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. 5 kali tepuk 5. Ini gagal ya di kelasnya. Aku kalah sama anak SD nih. Masa begini tepuk 5 gak ada iramanya kan kacau. Tepuk 5 udah jelas. 2 kiri, 2 kanan, 1 atas. Kenapa jadi kayak tepuk tangan kamera nih? Kita ulang tepuk 5-nya aja. Tepuk 5. Kita ulang tepuk 5 ya. Tepuk 5. Oke, sekali lagi. Tepuk 5. Tepuk 5. 5 kali tepuk 5. Luar biasa. Sekali lagi yang benar nih. Kalau nggak benar, disetik ngambek nanti. Oke? Ya Mister ya. Fokus. Ustaz Soleh disuruhnya 5, lakuinnya 8. Tadi disuruh 5 yang pertama tepuk tangan. Kalau sekali lagi masih begitu, kita pulang kembali ke sekolah dasar. Setuju? Ya. Ulang dari tepuk 1. Tepuk 1. 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, 5 kali tepuk 5. Ustaz ini yang tidak tahu ulang SD kayaknya. Coba siapa yang bisa menyambungkan antara 7M tadi dengan tepuk yang kita lakukan barusan? Ayo, kamu sakit teman saya gini-gini. Ayo, apa? Oke, ketika tadi saya tidak ikut tepuk di depan, jadi tepuk tangan semuanya. Jangan aku, benar itu. Ketika terakhir saya ikut kepada adik-adik memperagakan tepuk, iramanya sesuai. Berarti melihat benar, mendengar benar, menulis benar, tidak ada. Membaca ada, membaca gerakan, ya kan? Kemudian mengerti, memahami, merasakan, iya yang terakhir merasakan karena baru kedengaran nada ya di 5 kali tepuk 5. Ustaz Soleh boleh lakukan itu setiap pagi sampai mereka tidak ada yang lihat pesanannya suruh sini ya. Ya. Oh iya di Purwokerto ya. Ya, jadi sampai saat ini benar itu. Kalau masih ada yang mungkin, nah itu fokusnya belum itu. Nanti biar dihipnotis oleh Ustaz Soleh untuk fokusnya ya. Jangan dikira Ustaz Soleh ganteng-ganteng gitu, diem, nggak ada ini loh, nggak ada ilmu. Beliau itu jago menghipnotis orang. Iya. Nah, Oke ya, ingat ya yang 7M tadi, lakukan itu ketika berada di
Ya? Oke? Oke. Aura kasih? Aura goib? Aura kasih? Aura goib? Aura? Oh, mantap. Kalau kita pakai gerak-gerak aura ganteng, oke ganteng atau sesuai jadi aura ganteng. Bersyukurlah kalian yang ada di aura karena ganteng sendiri, oke? Ya Ilham? Iya. Banyak sekali nama Ilham di sini. Ada lagi selain Ilham yang di depan dan masih di sini? Dua. Untung hari ini fotografer saya nggak hadir. Kalau tidak namanya juga Ilham. Ustaz Ilham Wahyudi. Kita pakai gerakan boleh? Aura kasih. Ini aura kasih nih. Aura kasih. Bersatu. Mana? Ayo, tangan kanan yang di depan. Atau kita berdiri semua? Kalah tinggi deh saya, Ustaz. Berdiri. Iya, ya ampun. Oke, taruh bukunya di kursi dulu. Astagfirullah. Tinggi banget daripada saya ya. Di depan. Mana apa nih yang di depan? Yang di belakang salah ya? Iya. Oke, aura kasih bersatu. Aura goib cerdas. Aura gagal tetap optimis. Oke? Mana tadi? Bersatu? Cerdas? Tetap oke. Siap ya? Kamera siap kamera? Fokus. Aura kasih? Oke, ulang sekali lagi ya. Lebih kencang, jangan kalah nih. Ganteng oke ya, baik. Udah siap. Oke, kita mulai nih. Masih ada yang lagi di belakang sana. Oke. Aura kasih. Aura kasih. Aura ganteng. Tangan buat adik-adik semuanya. Silakan untuk kembali. Kita closing statement aja ini. Kita maju listening ya setelah ini. Oke adik-adik, karena adik-adik di sini adalah pondok pesantren yang tentunya image orang di luar adalah membawa sebuah kebaikan melalui ilmu kebenaran, ilmu agama yang nantinya akan menghasilkan sebuah kebenaran. Ketika nanti adik-adik lulus dari sini, tanamkan dalam diri bahwa kesuksesan itu hanya ada dua. Kesuksesan sebagai manusia dan kesuksesan dalam memanusiakan manusia. Oke, ada dalam Quran bahwa setan itu terbentuk dari dua makhluk hidup yaitu jin dan manusia. Jadi besar harapan kami ketika adik-adik lulus dari pondok pesantren Hidayatullah adalah menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia. Oke, bukan manusia yang merubah dirinya menjadi setan. Oke, nah setelah lulus duluan nanti sudah menjadi manusia yang sebenarnya, maka adik-adik harus memanusiakan manusia. Jadilah manusia bermanfaat, jadilah ustadz yang benar-benar bermanfaat dan selalu menebarkan ilmu agama dalam jalan kebenaran. Karena apa? Kebenaran harus tetap dilakukan. Karena ketika adik-adik dapat sebuah kebenaran, maka kebenaran itu akan datang pada diri adik-adik dan tetaplah melakukan sebuah kebaikan. Karena kebaikan itu ketika adik-adik lakukan, itu berarti adik-adik sedang melakukan kebaikan terhadap diri sendiri. Oke, saya Nila Feherti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Nila yang sudah hari ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita semua. Ini merupakan pelajaran yang sangat simpel, namun susah untuk dilakukan, di mana kita harus menggunakan apa yang sudah diberikan Allah dengan sebaik-baiknya. Di mana mata berguna untuk melihat, telinga berguna untuk mendengar, jangan dibalik adik-adik. Jadi jangan pernah dibalik semua fungsi dalam anggota tubuh kita. Maka dari itu, kenali dulu diri kita, bersyukur apa yang diberikan Allah kepada kita,
maka senantiasa kita akan menjadi orang yang sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kini narasumber kita yang kedua, beliau adalah seorang dosen sekaligus asosiat profesor antropologi di London School Inggris, prodi ekonomi dan ilmu politik. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah, Dr. Nicholas J. Lah, PhD. Terima kasih banyak. Selamat siang semua. Apakah suara saya cukup jelas? Siap. Jadi saya sangat senang saya bisa datang ke pondok pesantren ini hari ini. Dan saya mau mengatakan terima kasih kepada Kak Nila dan lembaga Mutiara ini. Saya juga mau mengatakan terima kasih kepada Ustaz Syoleh atas undangannya, dan terima kasih kepada semua peserta seminar ini karena sudah hadir. Ada mudah-mudahan akan dengar yang saya mau sampaikan hari ini. Kalau hari ini saya mau membahas tentang 3 hal berkaitan dengan tema seminar ini, how to optimize the potentials to achieve your dreams. Pertanyaan pertama, kalau your dreams, cita-cita, impian, apa itu? Bagaimana kita bisa membuat satu cita-cita yang bagus bagi kita? Kadang-kadang bentuk cita-cita ya ada yang dengan masing-masing. Bagaimana kita memilih cita-cita yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita? Nah, itu hal yang pertama yang perlu dibahas. Yang kedua, bagaimana kita bisa dapat inspirasi untuk menyempurnakan cita-cita itu sampai tujuannya memang sesuai dengan pola hidup. Mungkin kita punya cita-cita pada saat ini, belum tentu cita-cita yang punya sebagai santri sama dengan cita-cita yang wajar kalau sudah dewasa atau sudah menjadi seorang kakek. Jadi bagaimana kita bisa menanam cita-cita yang atas berevolusi, yang kita punya tujuan yang jelas selama sepanjang kehidupan kita. Dan yang terakhir ini saya mau berdiskusi sedikit, bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi diri ya nanti cita-cita itu bisa tercapai. Mudah-mudahan semoga ilmunya akan bermanfaat. Jadi kita mulai dengan yang pertama, cita-cita apa ini? Tadi kita ketemu dengan Ustaz Edi namanya. Ustaz Edi dia menceritakan sejak dia anak kecil, anak seusia SMP, dia punya cita-cita membuka sebuah pondok pesantren, dan luar biasa cita-citanya sudah teraih. Apakah ada adik-adik di sini yang sudah punya sebuah cita-cita? Sudah banyak. Jadi siapa yang mau membagikan dengan saya dan dengan teman-teman cita-citanya seperti apa? Silakan angkat kalau ada yang berani. Berbagi, sharing, curhat sedikit. Cita-citanya seperti apa? Atau nanti saya bagi siapa yang mau? Ya, silakan.